Malam ini kita akan menelusuri bangunan bekas pabrik terbesar, termasuk terbesar di Jawa Tengah. Jadi seperti mobil kuno ini, serta bangunan yang besar di sini, kita akan menguak misteri. Teka-teki apa yang tersimpan di sini? Kita akan bedah bagaimana sejarahnya, kehidupan lampau, atau apa yang tertinggal di bangunan ini. Sedetail mungkin kita akan mencari sumber informasi agar kita bisa mengerti bagaimana bangunan sebesar ini bisa terbengkalai begitu saja. Jadi kita review seperti apa bekas yang masih tersimpan dari sejarah masa lalu pabrik terbesar ini. Di sini kita melihat di sini ada produk Daihatsu. Bahwasanya produk Daihatsu masih kuat dimakan usia, jadi dia tidak akan keropos dan tidak akan mengalami pelapukan. Meskipun tidak bisa dibohong bahwasanya tidak ada kuncinya. Bahwasanya ini masih banyak sekali bisa kita lihat sesuatu yang masih tertinggal, bisa pasti rekamkan. Masih utuh, tapi memang di sini bisa terlihat memang sangat lama sekali untuk mobil ini terbengkalai. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan kalau kita punya uang, mungkin bisa kita beli untuk Daihatsu. Oke, kita tutup. Kita coba untuk melihat Tempat lain. kendaraan-kendaraan lain, tempat lain sebelum kita memasuki area-area inti, karena kita akan menguak semua sisi termasuk barang-barang yang tertinggal. Jelas sampai Juni Sarangba. Ternyata pabrik ini pencinta Daihatsu ya, Mas. Iya. Oke, kita coba review, Mas. Tidak ada sesuatu yang berarti yang tertinggal di sini. Tapi di sini memang menjadi sejarah bahwasanya ini dulu dibuat untuk mengangkut sesuatu barang, mungkin untuk distribusi dari benda-benda yang diproduksi di sini. Di sini juga terdapat tempat cucian mobil. Mungkin zaman dahulu mereka di pabrik ini ada bagian petugas untuk membersihkan kendaraan masing-masing. Coba kita untuk memasuki bangunan pertama yang paling kecil di sini sebelum kita ke bangunan yang besar-besar di sana. Apa yang tertinggal? Sosok apa yang hadir? Kita coba gali karena di sini kita tidak main-main untuk membuat konten ini. Jika terjadi sesuatu hal gangguan-gangguan, maka kameramen akan kita tinggalkan. Kalau menurut saya di sini masalah aura lumayan tajam, tapi tidak begitu ada sosok, belum menjadi perwujudan. Coba kita untuk masuk, Mas, kita review.
Oh, ini ada kamar mandi. Jadi karyawan zaman dulu mungkin di sini. Seperti ini. Jadi orang zaman dulu mungkin sambil berak di sini, terus mencetak air di sini. Jadi ini termasuk sejarah. Bahwasanya di sini juga tertinggal Berak. karyawan. Oke. Di sini jadi kita juga memuat. Sudah dimakan alam untuk bangunan di sini. Bisa jaga ada Al-Quran juga. Jadi di sini tempat beribadah atau musola. Kemungkinan di sini musola. Di sini ada tanggalan, tapi tidak ada tahunnya di sini. Tidak ada ya. Untuk ke tempat berikutnya, saya yakin itu bangunan utama itu pasti akan ada sesuatu yang menyeramkan, yang menakutkan. Kita coba mencari. Ini ada tertinggal seperti apa masih namanya? Dilman. Ini kalau orang dulu nyebutnya kereta kencana, Mas. Kereta kencana ya. Mungkin untuk kerajaan atau bukan. Coba untuk lihat. Ini ada nomor antrian absen. Subronto hadir. Navia naik hadir. Sulikan hadir. Oh, ini untuk absen zaman dulu berarti. Ini nomor 33, nomor 21. Nama orang zaman dulu ya. Tumirin. Oh, itu orang zaman dulu, Tumirin. Oke. Sini kita bisa. Jadi, kalau mau kelihatan di sana itu kantornya. Kantornya di situ. Oke. Coba kita review lagi. Lanjut lagi untuk perjalanan sampai kita ketemu sesuatu hal yang bisa kita temui untuk foto misteri. Kalau di sini pintu ini tadi di luar kamera kita sudah mencoba, jadi ini tidak bisa dimasuki untuk orang tertentu. Ini dikunci semua, jadi kita tidak bisa mereview di dalam sini karena ini tadi sudah kita coba dan ternyata dikunci semua. Oke. Kita lanjutkan. Ini ada apa, Mas? Ini di sini ada pohon mangga. Nah, ini ada seperti musola. Jadi ada masjid kecil atau musola atau langgar. Gitu. Untuk auranya sendiri, ini tergolong besar aura yang dimiliki di sini. Cuman kita tadi untuk masuk ke sana aksesnya itu kesulitan karena banyak sekali hewan-hewan kecil. Takutnya nanti ada ular di sana karena kita tidak menggunakan sepatu safety. Jadi kita lihat saja dari luar karena masih banyak sekali bangunan yang akan kita review. Kalau dari luar saja di sini itu sudah kelihatan aura-aura kehadiran sosok itu sudah kelihatan. Meskipun saya sendiri belum melihat perwujudan yang utuh, tapi untuk energi itu sudah mulai terasa atau ada benturan-benturan energi itu mulai terasa. Oke. Bagi kalian yang indigo yang sudah bisa tembus mata, ketika melihat sorotan tadi, pasti melihat ada satu sosok.
Tapi tidak semua hal itu bisa kita ceritakan. Jadi kita lanjutkan. Ayo Mas, dulu. Oke, perjalanan kita berhenti di sini. Jadi kita mencium ada bau bakaran. Ada sesuatu yang hadir di sini. Jadi untuk teman-teman pasti tahu. Jadi kalau ada mencium seperti bakaran-bakaran itu apa yang hadir, teman-teman tahu. Tapi kita tidak gentar karena di sini agar kita bisa melihat sama-sama misteri yang di bangunan ini. Kita tetap melanjutkan perjalanan ini. Mas, kita lihat. Jadi bagi kalian yang bisa merasakan, silakan dirasakan. Energi kuat padat di sini. Di sini banyak sekali kelelawar. Jadi di sini sebenarnya tadi untuk energinya itu sangat besar sekali. Tapi setelah kehadiran saya, ketika saya masuk, energi itu terbelah. Oke, kita lanjutkan. Kita belum mendapatkan perwujudan sosok, tapi kita juga akan menguak misteri. Seperti apa bangunan ini terbengkalai? Mari Mas Nutrisari. Jadi di sini kita tidak mendapatkan akses untuk bisa masuk ke bangunan utama. Padahal di sini itu adalah tempat di mana banyak sekali sosok-sosok yang berkumpul. Contohnya kita perlihatkan di sini. Kita sorotkan dari luar. Bagaimana yang kalian rasakan? Bagaimana yang kalian lihat? Silakan kita lihat bangunannya di sini.
Jadi di sana itu ada seperti kamar mandi yang sudah sangat tua, ada juga sumur tuanya, tapi kita tidak bisa mendapatkan akses ke sana. Nah, tapi kita perlihatkan bagaimana suasana yang bisa kamu rasakan, ikut merasakan. Dosen di sini itu banyak sekali sosok-sosok yang berkumpul atau energi-energi yang besar. Jadi belum bisa kita putuskan kenapa pabrik sebesar ini bisa terbengkalai. Tapi yang dari kita rasakan, mungkin karena zaman dahulu kalah saing. Tapi untuk sosok-sosok yang tertinggal di sini, itu saya putuskan sendiri bahwa di sini itu banyak sekali sosok-sosok. Dari tadi yang kita rasakan, ada salah satu sosok gendruwo, ada juga sosok kuntilanak yang berada di sini. Oke, kita akhiri. Kita akan mencari tempat yang angker juga, dimanapun tempat itu berada. Jika ada info tempat paling menyeramkan, sosok yang paling menyeramkan di sekitar kalian, silakan komentar, akan saya datangi jika itu memang benar-benar angker dan benar-benar menyeramkan, karena di sini kita akan membahas tuntas apakah cerita itu hanyalah, apakah cerita itu benar-benar nyata atau hanya mitos belaka. Jadi kita membahas tuntas. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.